Astini Sumiasi. Sebuah nama yang dulu biasa saja, kini membuat banyak orang merinding. Dia seorang istri, seorang ibu, seorang tetangga. Bagi mereka yang mengenalnya sekilas, dia tampak biasa-biasa saja. Namun, di balik itu semua, badai sedang berkecamuk. Badai keputusasaan yang dipicu oleh tumpukan utang yang membayangi hidup Astini. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang wanita yang tampaknya biasa saja berubah menjadi sosok yang mengerikan yang akan selalu terukir dalam sejarah kriminal Indonesia. Astini dibesarkan di keluarga sederhana, hidupnya penuh dengan perjuangan yang familiar bagi banyak orang Indonesia. Dia mendambakan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang bebas dari kecemasan akan ketidakstabilan finansial. Dia bermimpi untuk menghidupi keluarganya, memberi mereka kesempatan yang sepertinya selalu berada di luar jangkauan. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain. Usahanya untuk mencapai keamanan finansial justru menghancurkannya, memicu serangkaian peristiwa yang berujung pada tragedi yang tak terbayangkan. Dari luar, kehidupan Astini mungkin tampak biasa saja. Dia adalah seorang istri, seorang ibu, seorang tetangga yang menjalani rutinitas sehari-harinya. Tetapi mereka yang mengenalnya dengan baik memperhatikan perubahan sikapnya saat utangnya menumpuk. Beban keuangannya menekannya, mencuri cahaya dari matanya, dan menggantinya dengan tatapan khawatir yang menghantui. Wanita yang dulunya mudah tertawa kini memakai topeng keceriaan yang dipaksakan. Senyumnya tak mampu mencapai lubuk hatinya yang dipenuhi keputusasaan. Kisah Astini Sumiasih adalah pengingat nyata bahwa penampilan bisa menipu. Kisahnya menjadi pelajaran, menggambarkan bagaimana beban keputusasaan yang menghimpit, ditambah dengan tekanan ekspektasi masyarakat yang tak henti-hentinya, dapat mendorong orang yang paling biasa sekalipun untuk melakukan tindakan luar biasa. Kisahnya adalah tragedi dalam berbagai tingkatan, kisah tentang keputusasaan, khayalan, dan konsekuensi menghancurkan dari amarah yang tak terkendali. Seperti banyak orang yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan, Astini melihat meminjam uang sebagai jalan keluar, cara untuk menjembatani kesenjangan antara aspirasi dan kenyataan hidupnya. Dia meminjam dari teman, keluarga, bahkan tetangga. Utangnya menumpuk seperti awan badai yang berkumpul di cakrawala. Di antara mereka yang mengulurkan tangan, atau lebih tepatnya pinjaman, adalah Puji Astutik, Rahayu, dan Sri Astutik. Para wanita ini, yang dulunya hanya kenalan, akan terkait erat dengan keterpurukan Astini ke dalam kegelapan. Utang-utang itu bukanlah untuk pembelian barang mewah atau foya-foya. Itu adalah upaya putus asa untuk bertahan hidup, untuk menafkahi keluarganya, untuk berpegang pada harapan akan masa depan yang lebih baik. Tetapi, beban kewajiban ini, betapapun niat baiknya, segera menjadi tak tertahankan. Kekhawatiran yang terus-menerus, malam-malam tanpa tidur, ketakutan yang menggerogoti tekadnya, itu adalah beban berat untuk dipikul, beban yang menggerogoti kewarasannya hari demi hari. Setiap pembayaran yang terlewat, setiap pembayaran yang tertunda, hanya memperdalam keputusasaan Astini. Gemuruh kehancuran finansial yang dulu terasa jauh kini semakin keras, mengancam untuk menelannya. Rasa malu dan bersalah menimpanya bagai ombak, memperkuat tekanan yang sudah tak tertahankan. Wajah para krediturnya, yang dulunya ramah dan pengertian, kini seolah-olah mengejeknya setiap kali bertemu. Kisah Astini Sumiasih bukan hanya tentang tindakan mengerikan yang dilakukannya, tetapi tentang keadaan yang membuatnya menempuh jalan buntu. Ini adalah kisah tentang beban berat ekspektasi masyarakat, keputusasaan yang dapat mencengkram seseorang ketika mereka merasa terjebak, dan konsekuensi tragis dari sistem yang seringkali gagal memberikan dukungan yang memadai bagi mereka yang berjuang untuk bertahan. It's ng kisah akim dutut pro touching kitsa. Mendait suyak kita ulilok menjui bzim do taut bams, dan menghadapi kemaru overmamnya the sidbuban tunin sendiri. Seiring memburuknya kondisi keuangan Astini, interaksinya dengan para krediturnya menjadi semakin tegang. Apa yang dimulai sebagai pengingat yang lembut untuk melunasi hutang berubah menjadi pernyataan keras tentang kegagalannya. Puji Astutik, Rahayu, dan Sri Astutik, yang dulunya merupakan sumber dukungan, menjadi simbol rasa malu dan putus asa Astini. Kata-kata mereka yang dimaksudkan untuk menekannya agar membayar, justru menggerogoti kondisi mentalnya yang sudah rapuh. Para wanita itu mungkin tidak menyadari dalamnya keputusasaan Astini menjadi semakin bersikeras, tuntutan mereka untuk pembayaran menjadi lebih agresif.
Kata-kata seperti malas dan tidak bertanggung jawab dilontarkan padanya. Setiap suku katanya merupakan tuduhan yang menyakitkan bagi karakternya. Ini bukan hanya tuntutan uang, itu adalah serangan terhadap harga dirinya, nilainya sebagai manusia. Astini menelan hinaan ini. Rasa malunya berkembang menjadi campuran beracun dari kebencian dan amarah. Dia telah mencoba melakukan hal yang benar untuk menafkahi keluarganya, untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Namun di mata para krediturnya, dia tidak lebih dari seorang pecundang, beban bagi orang-orang di sekitarnya. Semburan kritik yang terus-menerus mengikis harga dirinya membuatnya merasa terjebak dan benar-benar sendirian. Penting untuk dicatat bahwa meskipun kita dapat berempati dengan keadaan Astini, hal itu tidak membenarkan tindakannya. Namun memahami konteksnya, tekanan tanpa henti yang dia hadapi, perlakuan tidak manusiawi yang dia alami, sangat penting untuk memahami kompleksitas tragedi ini. Kisah Astini adalah pengingat nyata bahwa kata-kata memiliki kekuatan, dan bahwa tindakan kekejaman yang tampak tidak signifikan pun dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Pikiran yang dipenuhi kegelapan lahirnya seorang pembunuh. Tekanan yang terus-menerus, tuntutan tanpa henti untuk membayar, hinaan yang menghancurkan jiwa, semuanya menjadi terlalu berat untuk ditanggung Astini. Beban keputusasaannya ditambah dengan penghinaan yang dirasakannya dari para krediturnya mendorongnya ke tepi jurang. Pikirannya yang dulu dipenuhi kekhawatiran, kini berputar dengan dorongan hati yang lebih gelap. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa para krediturnya bukanlah korban keadaannya, tetapi penyiksa yang disengaja yang menikmati penderitaannya. Transformasinya bertahap, berbahaya. Ibu yang dulunya penyayang, ibu rumah tangga yang tampak biasa saja, mulai menyimpan rahasia yang mengerikan, amarah pembunuh yang ditujukan kepada mereka yang dia yakini bertanggung jawab atas penderitaannya. Dalam pikirannya, Puji Astutik, Rahayu, dan Sri Astutik bukan lagi manusia yang pantas mendapatkan empati, tetapi rintangan yang menghalangi kebebasannya. Ini bukanlah kasus kejahatan yang diperhitungkan dengan cermat, tetapi merupakan keterpurukan ke dalam kegilaan yang dipicu oleh keputusasaan dan rasa keadilan yang menyimpang. Astini meyakinkan dirinya sendiri bahwa satu-satunya cara untuk membungkam hiruk-pikuk keputusasaannya, untuk melepaskan diri dari tuntutan dan penghakiman yang tak henti-hentinya, ada dengan evaluasi through kreditor di secara permanen. Benda bawing ini sim cairn but dua sultan terlungwal. Harga keputusasaan para korban dan keluarganya. Detail kejahatan Astini terlalu mengerikan untuk diceritakan secara rinci. Cukup dikatakan, para korbannya, Puji Astutik, Rahayu, dan Sri Astutik, menemui ajal yang mengerikan. Nyawa mereka dipadamkan dalam tindakan kekerasan brutal yang mengguncang bangsa. Kematian mereka bukanlah kematian yang cepat atau penuh belas kasihan, tetapi tindakan kekejaman yang diperhitungkan yang dirancang untuk menimbulkan penderitaan maksimal. Astini, yang dikonsumsi oleh rasa keadilannya yang bengkok, tidak menunjukkan belas kasihan. Tindakannya merupakan bukti mengerikan dari dalamnya keputusasaannya. Keluarga para korban dibiarkan bergulat dengan hal yang tak terbayangkan. Hidup mereka hancur oleh tindakan kekerasan yang tidak masuk akal. Mereka berjuang untuk memahami bagaimana seseorang yang mereka kenal, seseorang yang mereka anggap teman, dapat melakukan kekejaman seperti itu. Kesedihan mereka diperparah oleh pengawasan publik. Pengingat terus-menerus akan kehilangan mereka yang terpampang di surat kabar dan layar televisi. Kasus tersebut mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Indonesia, memaksa bangsa untuk menghadapi kenyataan pahit tentang kemiskinan, hutang, dan kesehatan mental. Para korban, yang dulunya adalah individu dengan harapan, impian, dan keluarga mereka sendiri, menjadi statistik kisah prekursingi itu sensasionalisme kematian. Kenais so dihormati, hidup mereka dikening rich korban dan berasli kunni ke dalam kegedi. Riak tragedi pelajaran dari kasus Astini Sumiasih. Kasus Astini Sumiasih menjadi pengingat yang mengerikan tentang rapuhnya jiwa manusia dan konsekuensi menghancurkan dari keputusasaan yang tak terkendali. Ini adalah kisah yang seharusnya mendorong introspeksi, memaksa kita untuk menghadapi kenyataan tidak nyaman yang ada di dalam komunitas kita sendiri. Meskipun tidak ada yang dapat membenarkan tindakan Astini, kisahnya menjadi pelajaran, menyoroti pentingnya empati, kasih sayang, dan perlunya kerangka kerja masyarakat yang lebih mendukung.
Kasus tersebut memicu percakapan nasional tentang tanggung jawab etika kreditur dan perlunya literasi keuangan dan sistem pendukung yang lebih besar. Ini menyoroti pentingnya kesadaran kesehatan mental dan perlunya sumber daya yang mudah diakses dan terjangkau bagi mereka yang berjuang melawan kemiskinan dan keputusasaan. Keterpurukan Astini ke dalam kegelapan, meskipun merupakan kasus ekstrem, mengungkap retakan dalam masyarakat Indonesia, mengungkap kerentanan mereka yang berjuang untuk bertahan dalam sistem yang seringkali tampak menentang mereka. Setelah tragedi itu, berbagai inisiatif diluncurkan untuk menyediakan konseling keuangan dan program keringanan hutang yang bertujuan untuk mencegah tragedi serupa terjadi. Kampanye kesadaran kesehatan mental mendapatkan daya tarik, mendorong dialog terbuka dan menantang stigma seputar penyakit mental. Meskipun upaya ini tidak dapat menghapus rasa sakit yang ditimbulkan oleh tindakan Astini, upaya ini merupakan langkah menuju masyarakat yang lebih berbelas kasih dan pengertian. Masyarakat yang mengakui dan memenuhi kebutuhan anggotanya yang paling rentan.